Selamat datang kembali di channel kami Filter. Pada video kali ini saya akan mencoba atau mendemokan membran, salah satu membran yang kami jual, yaitu merek Dripping ya. Jadi teman-teman supaya tahu berapa sih hasil TDS yang bisa dihasilkan dari membran ini. Dan yang kedua, sekaligus kita akan mengetes pompa merek Carter dengan kapasitas 400 GBD ini bisa menghasilkan tekanan yang sesuai dengan yang ditampilkan di spesifikasi pompa ini atau tidak. Ya, jadi yang pertama, bahan yang kita siapkan adalah ini membran 500 GBD yang tipe 3013 yang merek Dripping. Yang berikutnya adalah housing membran yang tipe 3013. Kemudian kita menggunakan dua buah flow, yaitu yang kapasitas 600 cc dan yang 1500. Ini fungsinya untuk nanti kita ganti. Jadi setelah kita ganti untuk flow pembuangan, apakah ada perbedaan TDS dan hasilnya atau tidak. Berikutnya satu set pompa yang merek Carter dengan kapasitas 400 GBD dan adaptor pompa DC dengan kapasitas 36 volt 3 ampere. Oke, yang terakhir adalah pressure gauge ini untuk mengukur berapa tekanan pompa yang dihasilkan. Dan kemudian yang terakhir TDS meter untuk melihat berapa TDS air baku, TDS air hasil, dan air pembuangan. Oke, yang pertama kita akan pasang dulu membrannya. Ini membrannya masih baru ya teman-teman. Untuk memasang membran, teman-teman perhatikan, karena kadang-kadang ada customer itu yang memasangnya tidak sampai mentok, karena di ujung membran ini kan ada karet. Ini harus magnet mentok ke dalam supaya tidak ada terjadi kebocoran. Kalau sudah mentok, kita tutup. Oke, lalu kita pasang. Ini air bakunya ya, jadi air bakunya kita ambil dari tanun atas. Dan ini kita tidak menggunakan pompa dorong. Karena apa? Karena kalau di video sebelumnya saya menjelaskan bahwa pompa RO ini membutuhkan pompa dorong. Karena apa? Karena di sebelum pompa RO ini ada pre-filter. Jadi ada biasanya ada 2 housing, 3 housing. Nah itu kalau lama-kelamaan dipakai itu akan jadi penyumbatan, sehingga gravitasi tanah itu tidak bisa mendorong hambatan tersebut dan pompa ini kekurangan air. Nah khusus untuk demo kali ini kita tidak pakai pre-filter ya, jadi air dari kandungan atas kita menggunakan gravitasi masuk ke pompa ini dan mendorong ke membran seperti itu. Nah, ini waktu dari pompanya saya akan pasang ke membran ini. Oke, ini semuanya sudah terpasang ya, jadi saya tinggal tolokkan pompanya ke adaptor. Tapi ini saya masih tutup dulu dengan keran. Jadi teman-teman bisa lihat di sini berapa sih tekanan pompa yang dihasilkan. Nah ini, saya cabut pompanya, tekanannya ada di angka sekitar antara 120 sampai 160, yaitu jadi 140 ya, 140 30 PSI. Di sini max pressure-nya ada di kurang lebih 150 PSI dan working pressure-nya ada di 70 PSI. Oke, kita cabut pompanya, kemudian kita buka keran untuk ke membran. Oke. Nah untuk percobaan pertama kali ini saya menggunakan flow dengan kapasitas 600 cc. Jadi kita biasa menggunakan untuk mesin RO 500 GBD dengan membran 500 itu kita menggunakan flow yang 600 cc. Nah sekarang kita nyalakan pompanya. Ini pompanya sudah nyala ya. Oke. Nah kita bisa lihat pressure-nya ada di angka sekitar 80 sampai 120, jadi di angka 100 PSI. Nah kita lihat ini hasilnya, ini pembuangannya. Nah berikutnya kita akan ukur air hasilnya berapa, TDS-nya berapa. Pertama kita ukur air PDAM-nya dulu ya. Ini di sini kita menggunakan air PDAM dengan TDS 271. Oke. Lalu kita cek hasil air TDS dari membran merek Dripping ini. 31. Kita cek lagi. 24 teman-teman. Ya, kita cek lagi karena masih baru. 23 ppm. Ya, jadi sudah stabil. Angkanya hasil di angka 23 ppm. Nah, sekarang kita cek air pembuangannya dengan flow 600 cc. Pembuangannya cukup tinggi di angka 743 ppm. Nah, selanjutnya kita akan cek berapa sih air yang dihasilkan jika kita menggunakan membran 500 Dripping kemudian dengan flow 600 cc. Nah, kita akan cek berdasarkan cara gampang ya. Jadi kita akan isi botol ini 500 ml itu berapa menit.
Start. Kita tunggu sampai 500 ml. 500 ml itu sama dengan 500 setengah liter ya teman-teman. Stop. Nah, ada di angka sekitar 16 detik untuk mengisi botol dengan kapasitas 500 ml. Ya, ini percobaan pertama, kita menggunakan flow yang 600. Kita cabut pompa dulu, kita matikan, ya, kita reset, kita buang airnya. Nah, berikutnya saya akan mencoba mengganti dari flow yang 600 cc ini, ya kita ganti yang 1500 cc. Artinya apa? Air pembuangan yang dimana asalnya 600 cc kita perbesar menjadi 1500 cc. Ini akibatnya apa? Akibatnya adalah air pembuangan akan menjadi semakin banyak, air hasilnya semakin sedikit, dan seharusnya TDS air hasilnya jadi semakin lebih rendah. Nah, untuk pembuktiannya mari kita coba, kita lihat. Saya cabut ya. Kita pasang flow yang 1500 cc. Oke, sudah selesai. Kita buka. Kita nyalakan pompanya. Ya, pompanya kita cek. Jadi tekanan pompanya lebih rendah dibandingkan kalau kita menggunakan flow yang 600 cc. Ini tekanan pompanya ada di angka sekitar 80 psi. Nah, kemudian kita lihat. Ini bisa dilihat ya, teman-teman. Pembuangannya jauh lebih kencang dibandingkan dengan yang 600 cc tadi. Nah, berikutnya kita cek TDS air hasilnya. Untuk air bakunya sama menggunakan PDM tadi. Nah, kita sekarang cek TDS air hasilnya. Ya, untuk TDS air hasilnya lebih rendah. Yang tadi di mana 23-24 ppm, sekarang menjadi 18 ppm. Ini untuk air hasilnya. Kemudian kita cek lagi untuk air pembuangan. Air pembuangannya di angka 435 ppm. Ya, dengan menggunakan bahan baku yang sama tadi yaitu air PDAM, dengan air TDS-nya di angka ya 276 ppm. Ya. Oke, yang berikutnya kita akan coba mengisi botol 500 ml ini membutuhkan waktu berapa detik menggunakan flow 1500 cc ini. Ya, jadi waktu yang dibutuhkan dengan flow 1500 itu membutuhkan waktu 21,2 detik untuk mengisi botol dengan kapasitas 500 ml. Jadi teman-teman bisa cek, dengan kita menggunakan flow yang 600 itu otomatis air hasilnya lebih banyak, tetapi hasil TDS-nya lebih tinggi dibandingkan jika kita menggunakan flow yang 1500. Ya, kenapa? Karena flow yang besar otomatis pembuangannya lebih besar, kemudian hasilnya ini lebih kecil. Ya, demikian hasil pengetesan kami. Jadi teman-teman bisa cek hasil pengetesan membran yang merek Dripping 500 tadi. Yang pertama, kemudian pompa carter yang kami pakai yang kapasitas 400 GBD ini sudah bisa mendorong membran dari kapasitas 400 sampai 500 GBD. Ya, jadi buat teman-teman ini sekedar informasi demo supaya untuk menambah pengetahuan. Jadi untuk membran, kualitas membran itu yang kita jual cukup bagus. Jadi untuk TDS, hasil TDS-nya itu juga bergantung dari pertama sumber bahan baku yang dipakai itu TDS-nya berapa. Kemudian yang kedua, pompanya kapasitasnya apakah sesuai atau tidak. Yang berikutnya adalah flow pembuangan. Jadi semakin besar flow pembuangannya, air yang dikeluarkan semakin banyak dan hasil air TDS-nya itu lebih rendah jika dibandingkan teman-teman pakai flow yang lebih kecil. Jadi ibaratnya pembuangannya, keran air pembuangan teman-teman tutup, teman-teman kecilkan sehingga paksakan ke air hasil, sehingga air hasilnya TDS-nya lebih rendah, lebih tinggi, memang lebih banyak. Cuma tapi resikonya jika terlalu dipaksakan nanti membrannya lebih cepat buntu. Jadi idealnya untuk air hasil dan air pembuangan antara 50% atau 60-40. Ya, demikian informasi dari kami, video singkat kami, semoga dapat memberi manfaat dan memberi pengetahuan buat teman-teman sekalian. Terima kasih.